Perkenalkan, nama saya Elvitra Dahparamastri. Saya merupakan peserta KKN PPM UGM tahun 2021 di subunit Desa Cemaka Tengah. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan tentang pemanfaatan limbah ternak menjadi pupuk kompos. Nah, saya akan menampilkan presentasi saya. Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pemanfaatan limbah ternak menjadi pupuk kompos itu terdiri dari pupuk kompos itu sendiri. Pengertian pupuk kompos sendiri merupakan hasil dekomposisi bahan organik kompleks yang menjadi sederhana dengan memanfaatkan mikroorganisme sebagai pengurainya. Jadi kita menggunakan bakteri starter yang berasal dari EM4 nantinya yang akan mendekomposisi bahan organik. Nah, selanjutnya pupuk kompos merupakan pupuk organik yang merupakan pupuk yang berasal dari bahan-bahan organik saja tanpa adanya penambahan bahan kimia dengan jumlah dan kadar unsur hara tertentu. Nah, tergantung dari bahan dasarnya, itu pupuk kompos ada yang berasal dari feses ternak, lalu dedaunan busuk, ranting, sayur-sayuran, sampah, dan lain-lain. Nah, ini pupuk kompos ini apabila dimanfaatkan itu dia akan bersifat stabil dan tidak berbahaya, terutama bagi tanaman atau tanah yang diberikan pupuk kompos tersebut. Lalu ada manfaat pupuk kompos. Ada beberapa manfaat yang meliputi menyediakan bahan organik sederhana bagi tanaman. Yang kedua, menghilangkan bau feses karena telah diolah, bau feses asli dari feses tersebut bisa terkurangi. Lalu yang ketiga, menghilangkan patogen-patogen yang terdapat dalam feses karena nanti akan terjadi proses fermentasi yang dapat mematikan bakteri-bakteri patogen di dalam feses. Lalu untuk meningkatkan nilai jual dari feses. Nah, seperti yang kita tahu, pupuk kompos dapat kita manfaatkan, kita dapat jual maupun kita gunakan sendiri. Nah, bisa dijual, itu dapat menjadikan nilai tambahan dari perekonomian Bapak Ibu semuanya. Lalu yang kelima ada memperbaiki kualitas tanah. Nah, pupuk kompos tadi mengandung bahan organik sederhana bagi tanaman yang bisa menyehatkan tanah juga karena memiliki unsur hara pula yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya kita memasuki ke tahapan pembuatan pupuk kompos. Nah, tahapan pembuatan pupuk kompos ini cukup sederhana. Yang pertama, keringkan feses sapi sampai kadar 60%. Nah, kadar 60% ini tidak perlu sampai benar-benar 60%, mungkin hanya didiamkan satu malam saja. Maksud saya dijemur selama 1 hari sampai sekiranya tidak segar lagi. Yang penting bukan feses sapi segar seperti itu. Lanjut, tahapan yang kedua ada larutkan bakteri starter yang termasuk EM4 dan molases ke dalam air. Nah, perbandingan antara bakteri starter EM4 dan molases dengan air itu 1:1:100. Nah, ini dicampurkan sampai merata. Lalu selanjutnya feses yang tadi sudah kering itu kita bisa tambahkan sekam maupun jerami. Nah, setelah nanti dicampurkan secara merata, kita masuk ke tahapan keempat, yaitu feses dicampur dengan bakteri starter EM4 dan molases yang telah dicampurkan dalam air tadi. Nah, ini dicampurkan secara merata sampai seluruh bagian feses tadi terkena cairan larutan bakteri starter ini. Nah, setelah itu yang kelima adalah cek kondisi feses yang telah dicampurkan ke dalam dengan larutan EM4 tadi. Nah, ini bisa kita lihat temperatur dan tingkat kebasahannya. Nah, ini bisa kita cek dengan cara manual saja dengan diperas. Jadi kita ambil sedikit fesesnya sedikit saja, lalu kita peras. Apabila ini terlalu basah, nanti akan ada air mengalir. Itu menandakan kalau
fesesnya ini masih terlalu banyak air. Nah, lalu kemudian kalau misalnya diperas kemudian terlalu kering, nanti akan terasa sangat kering apabila diperas seperti itu. Nah, yang baik itu ketika tidak terlalu kering, tidak terlalu basah, cukup lembab saja. Lalu yang keenam itu ada pastikan feses berada di tempat yang teduh, bisa ditutup. Gundukan fesesnya itu bisa ditutupi saja dengan terpal atau mungkin atau atap atau apa gitu. Yang penting terhindar dari sinar matahari dan hujan. Nah, agar hal ini dilakukan agar proses fermentasi dalam bakteri starter terhadap feses tadi ini bisa berjalan secara optimal. Nah, selanjutnya ada tahapan yang disebut dengan aerasi. Aerasi ini merupakan tahapan kemasukan udara ke dalam feses, tumpukan feses tadi, agar proses fermentasi ini dapat terjadi dengan baik. Nah, ini dilakukan dengan membalik-balik gundukan kompos dengan cangkul atau stok selama 5 hari sampai 7 hari sekali. Nah, tidak perlu terlalu sering, 5 sampai 7 hari saja sudah cukup untuk melakukan aerasi. Lalu tahapan yang terakhir, setelah minggu keempat, kompos sudah siap digunakan dan dapat diaplikasikan maupun dijual. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan pada saya sangat menerima pertanyaan itu. Saya berterima kasih apabila bapak-bapak, ibu-ibu ini bisa turut mencoba mengaplikasikan pembuatan pupuk kompos ini, pemanfaatan limbah feses ternak ini menjadi lebih bermanfaat daripada hanya ditumbuk lalu dibuang. Nah, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman rekan sekalian. Izinkan saya untuk melampirkan sedikit mengenai pemasaran produk pupuk kompos kandang. Saya Pasca Sizuru Rizky dari tim KKN PPM UGM 2021, Subunit Cemaga Tengah 2, Pesona Natuna, akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana memasarkan produk yang sudah dibuat berdasarkan tutorial cara pembuatan sebelumnya. Yang pertama-tama, kita harus memahami dulu apa itu pemasaran produk. Jadi kegiatan pemasaran itu mencakup perumusan jenis produk yang dijual, mulai dari perhitungan berapa banyak produk yang dibutuhkan konsumen, bagaimana cara menjual produk, seberapa tinggi harga yang seharusnya ditetapkan, kemudian bagaimana cara mempromosikannya, hingga bagaimana mengatasi adanya persaingan atau kompetitor yang menjual produk serupa. Nah, untuk mengetahui semuanya itu, Bapak Ibu dapat melakukan riset kecil-kecilan dengan cara mencari tahu nih bagaimana sih sebenarnya para pesaing yang menjual pupuk serupa atau pupuk kandang itu di sekitar atau di daerah tempat Bapak Ibu ingin jual pupuk kandang tersebut. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai manfaat serta bagaimana caranya, saya akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, jika dilihat dari gambar tersebut, hal pertama yang bisa dilakukan itu adalah untuk menetapkan nama merek. Seperti dalam contoh itu adalah Green Lembang, yaitu adalah pupuk kandang yang berbahan dasar dari kotoran sapi. Nah, penamaan merek ini itu sangat penting untuk menunjukkan ciri khas atau identitas merek Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya Bapak Ibu mempunyai nama peternakan sendiri, atau Ibu atau Bapak mempunyai nilai tersendiri terhadap suatu nama, itu bisa dimasukkan ke dalam nama merek ini, sehingga nama merek ini mempunyai nilai lebih yang bisa dirasakan oleh pembeli Bapak Ibu sekalian, sehingga lebih bermakna. Nah, tahap selanjutnya yang bisa dilakukan adalah untuk memilih packaging. Apakah Bapak Ibu ingin mengepak dalam 1 kilo, menjual dalam 5 kilo, atau bahkan hingga 10 kilo. Nah, keputusan tersebut itu harus dibuat untuk mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan proses penjualannya. Setelah proses penentuan tersebut, kemudian bisa dilanjutkan ke
ke dalam packaging. Packaging bisa berbagai macam. Bisa juga ibu menggunakan plastik seperti yang ada di gambar di atas, atau juga bisa menggunakan karung seperti yang ada di bawah. Tentu saja penentuan ini bisa didasarkan pada biaya-biaya yang Bapak Ibu miliki atau Bapak Ibu butuhkan. Nah, ketika sudah menentukan packaging yang tepat sehingga bisa didistribusikan atau bisa dijual entah itu ke tetangga atau itu ke pasar atau bahkan hingga keluar kota, itu sangat menentukan bagaimana Bapak Ibu nanti menjualnya berdasarkan packaging. Nah, kemudian tahap terakhir itu adalah bagaimana Bapak Ibu untuk dapat menjualnya melalui media apa, melalui perantara apa. Apakah Bapak Ibu itu akan menjualnya langsung kepada tetangga, apakah Bapak Ibu akan menjualnya langsung ke pasar, atau kan Bapak Ibu menggunakan platform e-commerce atau kayak yang biasa kita tahu seperti Tokopedia, Shopee, seperti itu. Karena kalau kita lihat di sini tuh di dalam contohnya di contoh ini Shopee itu setiap kota seperti Bandung, Jakarta Barat hingga Medan itu mempunyai produknya sendiri dan mempunyai tingkat penjualan yang cukup lumayan dari berkisar antara 10, belasan hingga ribuan. Nah, keempat dasar ini sangat penting dalam pemasaran produk. Selanjutnya, mengapa sih produk itu perlu dipasarkan setelah ibu bapak buat? Nah, ini karena adanya peluang. Karena dalam berita di rri.co.id, Pemerintah Kabupaten Natuna berencana bantu pengadaan pupuk murah bagi petani. Nah, namun dalam realisasinya, dari 300 ton yang diminta atau diajukan, hanya sebesar 41 ton saja yang diberikan oleh Kementerian Pertanian. Oleh sebab itu, masih cukup banyak selisih yang dibutuhkan oleh Kabupaten Natuna itu sendiri. Nah, ditegaskan juga oleh Kabupaten Natuna ini bahwa petani di Natuna juga diharapkan dapat memanfaatkan pupuk alami seperti dari kotoran hewan dan sisa sampah rumah tangga yang berasal dari sayur mayur ataupun lainnya yang berasal dari alam. Nah, oleh sebab itu diharapkan dari Kabupaten Natuna sendiri untuk Bapak Ibu untuk mulai membuat pupuk kompos kandang. Nah, jika Bapak Ibu sudah tertarik untuk membuat pupuk kompos kandang dan kemudian ingin memasarkannya, kita dapat melihat dari segmen pasar yang ada. Nah, menentukan segmen pasar ini tuh bisa kita lihat. Saya ambil contoh di sini dari Tokopedia. Di sini dapat dilihat bahwa tempat penjualan itu sangat beragam dan produknya sangat bermacam-macam. Ada yang dari Sleman, ada yang dari Surakarta, Jakarta Timur, Tangerang, Bekasi, hingga Medan. Dengan harga yang beragam pula, dengan kapasitas penjualan yang juga bermacam-macam. Ada yang jual per kilo, ada yang jual per 10 kilo, ada juga yang berjualan per 15 kilo. Mengetahui hal-hal tersebut ini bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu untuk menentukan produk yang akan dijual nantinya. Nah, setelah sudah mengetahui ini kondisi pasar yang ada, perkiraan siapa saja yang akan membelinya, Bapak Ibu bisa mulai mengetahui lebih lanjut mengenai profil konsumen atau pelanggan Bapak Ibu. Misalnya, saya ambil contoh di sini mengenai rancangan pembuatan pasar penjual daging. Misalnya ada yang membagi ke kebutuhan rumah tangga, mahasiswa merantau, bisnis makanan UMKM, hingga bisnis perhotelan yang ada di Jogja. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil contoh dari sini untuk kemudian diadaptasi kembali mengenai misalnya Ibu Bapak membagi menjadi tetangga, menjadi kota lain, menjadi kebutuhan peternakan secara besar atau peternakan kecil. Nah, Bapak Ibu dapat membagikannya untuk mengetahui profilnya. Jadi kayak misalnya tetangga ternyata cuma butuh sekitar 1-5 kilo. Ada juga peternakan kecil yang membutuhkan dari 10-20 kilo. Atau juga ada pertanian yang membutuhkan hingga 20-50 kilo. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa mulai mengklasifikasikannya. Kayak saya mempunyai kapasitas cuma sampai 10 kilo. Berarti Bapak Ibu targetnya itu adalah untuk ke tetangga. Oleh sebab itu kita lanjut selanjutnya untuk menentukan target pasar. Berdasarkan klasifikasi yang sudah ditentukan tadi, Bapak Ibu dapat mengetahui, kapasitas penjualan saya itu hanya sebatas di tetangga saja. Ternyata kapasitas saya bisa dijual sampai keluar kota. Nah, Bapak Ibu dapat menentukannya itu setelah mengklasifikasi profil-profil pelanggan Bapak Ibu sekalian gitu.
untuk mendapatkan data tersebut, Bapak Ibu bisa bertanya kepada desa, kepada kepala desa, kepada tetangga, dan juga secara online. Data yang sangat beragam itu kemudian Bapak Ibu kumpulkan untuk menentukan target ini. Nah, selanjutnya setelah mengetahui target, Bapak Ibu mesti memikirkan juga, oh, produk saya itu bisa dua macam biar laku. Biar laku bisa menggunakan biaya produksi yang rendah, bisa juga produk saya itu unik, jadi berbeda dari yang lainnya. Nah, penentuan antara kedua ini tuh menjadi sebuah tantangan tersendiri, karena jika Bapak Ibu menggunakan biaya produksi yang rendah, Bapak Ibu juga harus menjaga kualitas yang ada. Tetapi jika mempunyai produk yang unik, mungkin tidak akan ada kompetitor atau pesaing yang lain yang bisa menyerupai. Tetapi tentu saja biaya produksinya itu bisa sangat beragam, bahkan hingga mahal. Nah, dalam menentukan ini tuh ibu bapak sekalian harus sangat berhati-hati. Baik, selanjutnya itu adalah menentukan harga produk dan tempat penjualan. Nah, ini tidak kalah penting untuk menentukan harga produk. Hal yang perlu diperhatikan itu adalah yang pertama adalah membandingkan dengan pesaing atau pasar, kemudian menghitung berdasarkan biaya produksi, dan terakhir adalah menyesuaikan biaya distribusi. Nah, pertimbangan ini mungkin bisa menjadikan Bapak Ibu menentukan harga yang tepat. Misalnya, Bapak Ibu ingin menjual di harga 15.000. Nah, apakah pertimbangan itu sudah mencukupi? Itu dapat dihitung berdasarkan data-data yang ada atau berdasarkan percobaan uji coba dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk menentukan tempat penjualan ini sangat penting, karena Bapak Ibu ingin berjualan di pasar, Bapak Ibu ingin langsung ke tetangga, Bapak Ibu atau ingin dalam skala besar harus melewati beberapa hal seperti distributor seperti itu. Nah, hal-hal tersebut ini mesti diperhatikan secara baik sehingga Bapak Ibu dapat mempertahankan usaha Bapak Ibu dari pupuk kompos tersebut. Nah, kemudian setelah harga telah ditetapkan, bagaimana Bapak Ibu untuk mempromosikan ini juga penting. Kurang lebih ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah melalui media berita. Bapak Ibu bisa membuat suatu inovasi yang begitu baik sehingga diliput berita, dan kemudian tingkat penjualan Bapak Ibu akan meningkat. Kemudian ada sosial media, bisa melalui Facebook, bisa melalui Instagram, dan juga bisa melalui WhatsApp. Dari Facebook Bapak Ibu bisa berjualan, di mana di situ ada fitur untuk berjualan. Di Instagram juga ada. WhatsApp hanya sebagai perantara untuk bicara antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga yang biasa digunakan dalam produksi secara skala kecil itu adalah kata dari mulut atau orang ke orang. Jadi ibu atau bapak berbicara kepada tetangga bahwa Bapak Ibu menjual pupuk kompos, kemudian tetangga ibu bapak sekalian itu membicarakan kepada orang lainnya lagi, hingga akhirnya produk dari Bapak Ibu ini terkenal dari mulut ke mulut orang. Nah, selanjutnya itu adalah menentukan proyeksi penjualan. Hal ini dilakukan ketika hal-hal sebelumnya itu sudah ditetapkan. Nah, itu seperti estimasi atau perkiraan selama 1 bulan, 3 bulan, hingga 1 tahun, sesuai dengan target Bapak Ibu sekalian untuk usahanya bisa berjalan berapa lama. Sebagai contoh, misalnya biaya produksi setiap 1 kg itu 5.000. Nah, kemudian harga pupuk setiap 1 kg yang dijual itu adalah 15.000. Berarti Bapak Ibu kan memiliki keuntungan sebesar 10.000 setiap penjualan 1 kg. Nah, jika diestimasikan selama 1 bulan, maka dengan perkiraan 20 kg yang terjual, Bapak Ibu akan mendapatkan uang sebesar 300.000 yang kemudian dipotong dari biaya produksi sebesar 100.000, sehingga keuntungan bersih yang Bapak Ibu dapat itu sebesar 200.000. Nah, hal ini tuh untuk menjadikan acuan Bapak Ibu untuk dapat terus berkembang dan memperluas pasar atau tempat berjualan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian terakhir yang tidak kalah penting yaitu adalah mengenai pengawasan atau monitoring, di mana Bapak Ibu harus mengatur usaha Bapak Ibu untuk tidak keluar dari proyeksi tersebut atau perkiraan tersebut. Jadi Bapak Ibu berusaha untuk bagaimana memenuhi, misalnya targetnya 20 kg, bagaimana memenuhi untuk target 20 kg terjual, mulai bicara ke tetangga, ke saudara, ke keluarga, kemanapun, sehingga target penjualan tersebut tercapai, sehingga usaha Bapak Ibu dapat terus berjalan tiap harinya hingga beberapa bulan ke depan, bahkan hingga bertahun-tahun. Nah, mungkin itu sekian dari saya mengenai penjelasan sedikit tentang promosi produk
penjualan pupuk kandang atau pupuk kompos kandang. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu dapat langsung mengontak dari tim Pesona Natuna atau saya sendiri.